Luar biasa. Makanya ya, jangan putus asa. Solusi orang beriman selalu ada. Semua pertolongan. Maka orang hijrah itu, apapun sulitnya, bahkan hijrah tempat, hijrah dari pekerjaannya, hijrah dari kebiasaan buruknya, hijrah dari akhlak yang jelek, hijrah dari kebiasaan yang buruk, yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya maksiat jadi berbuat taat, yang tadinya ingkar menjadi beriman, dan seterusnya. Itu Masya Allah merupakan sebuah hijrah. Dan orang yang hijrah itu nggak gampang. Tetapi ya, Bapak Ibu perlu tahu, hijrah itu dari awal sampai akhir isinya pertolongan Allah. Makanya ayat tentang hijrah dimulai dengan Allah yang tolong nabinya kalau kalian nggak mau nolong nabinya. Lihat, kapan Allah nolong nabinya waktu hijrah? Ada 3 momentum di ayat itu. Semuanya pakai id, makanya ada 3 id di ayat itu. Id dalam bahasa Arab itu menunjukkan sewaktu, waktu. Ya kan, menunjukkan sewaktu. Sewaktu kapan Allah tolong? Id akhrajahul ladina kafaru. Itu pertama. Dan ketika nabinya diusir oleh orang-orang kafir Mekah. Kenapa? Di mana pertolongan Allah? Lihat tuh. Jadi waktu baru diusir itu Allah sudah langsung tolong. Itu orang kalau hijrah begitu, Bu. Umpamanya tadi saya bilang ada orang pekerjaannya isinya haram subhat gitu ya. Umpamanya sudah hijrah, bismillah hijrah. Begitu dia hijrah, hari waktu dia baru keluar langsung ada pertolongan Allah gitu. Ini ayatnya ingin katakan itu. Idz akhrajahul ladzina kafaru. Yang kedua, idz huma fil ghar. Kan? Idz yaqulu li sahibi. 3 idz, ada 3 idz. Ini buka lagi. Buka lagi ayatnya. Jadi yang pertama waktu diusir itu kan Nabi Muhammad SAW itu kan terancam nyawanya. Karena sudah kumpul 40 anak muda. Semua pegang pedang. Ngepung rumah Nabi SAW. Begitu Muhammad keluar, pokoknya rame-rame digebukin sampai mati. Mukul boleh, nusuk boleh, nyabet boleh, serah kalian. Bahasa mereka adalah menebar darah Muhammad di semua suku. Itu bahasa mereka. Karena kalau cuma satu suku yang menghabisi, nanti sukunya Muhammad balas. Nah, sukunya Muhammad itu suku yang kuat. Begitu mereka bilangnya. Makanya jangan begitu supaya sukunya Muhammad gak bisa balas, maka darah disebar di semua suku. Itu jahat rencananya. Begini, Bu. Kenapa harus Allah langsung yang menolong? Karena saat itu, dan ini peristiwa langka, ternyata kalau hijrah itu iblis langsung yang datang. Bapak Ibu tahukah bahwa mereka ngumpul di rumah itu, di rumah Nabi, ngepung rumah Nabi itu adalah hasil rapat para petinggi Quraisy yang didampingi langsung sama iblis. Iblis datang menyerupai wajah seorang tokoh tua yang berwibawa, ngakunya dari Najd. Najd itu wilayah Saudi Timur. Mereka ngakunya itu, padahal kata Nabi itu iblis. Nah, iblis itu hadir, keputusan rapat itu adalah hasil endorsementnya iblis. Kenapa? Karena waktu rapat itu kan mereka rapat. Ini Muhammad ini anaknya mau kita apain? Muhammad ini semakin menyusahkan kita nih. Ada yang bilang, udah bunuh aja. Ada iblis mengatakan ini bukan pendapat yang bagus. Begitu bunuh, nanti Muhammad akan balas. Sukunya, umatnya akan balas. Repot kalian. Sudah kalau gitu diusir aja dari negeri ini. Kata iblis itu juga salah. Terus gimana? Ditahan salah, diusir salah. Diusir salah, salahnya di mana, Pak? Kata iblis, Muhammad kalau diusir, nanti di negeri itu dia akan dakwah lagi. Muslim itu kan nggak pernah berhenti, Pak. Akan dakwah lagi. Begitu dakwah nanti dapat pengikut, nanti punya pasukan, nyerang kalian di sini. Dan ternyata iblis itu benar. Ya kan? Iblis itu benar. Makanya kemudian, terus gimana enaknya diapain Muhammad ini? Gimana kalau disekap saja? Di penjara disekap? Oh, nggak bisa.
Begitu Muhammad hilang, itu sahabatnya akan nyari. Pasti akan dicari di santri negeri itu, ya kan? Mereka akan berusaha bebaskan. Mau itu pengikut setia. Terus gimana enaknya ya? Akhirnya terjadilah dua perpaduan, Pak. Terjadilah perpaduan dua setan. Setan manusia dan setan jin. Setan manusianya Abu Jahal. Abu Jahalnya usul, kalau gitu begini, tetap kita bunuh. Tapi cara membunuhnya bukan satu orang, tidak dari satu suku, tapi dari berbagai suku kumpul, ambil anak-anak mudanya, sehingga kalau keluarga besar Muhammad mau balas, dia nggak bisa karena balas semua suku. Itu usulannya Abu Jahal. Setannya jin, yaitu iblis bilang, ini baru usulan, ini top. Jadi memang setan itu selalu kerjasama, Pak. Selalu setan manusia, setan iblis itu kerjasama. Bayangkan, iblis itu kan kepalanya jin, Pak. Ya kan? Itu nenek moyangnya setan dari kalangan jin. Itu sampai harus turun sendiri untuk peristiwa hijrah Nabi. Begini loh, Pak. Namanya big boss. Ya, namanya bos perusahaan atau pemimpin tinggi. Urusan kecil-kecil kan gak perlu turun, Pak. Betul kan? Makanya iblis itu juga jarang-jarang turun. Cuma ngirim setan-setan aja ke anak buahnya. Kirim, Pak. Dia apa? Wong iblis itu sejak zaman Nabi Adam. Dia sudah punya file lengkap itu. Foldernya lengkap. Menghadapi manusia yang kayak apa, iblis sudah punya caranya. Karena iblis sudah pernah ketemu orang paling rusak, pernah ketemu orang paling soleh di muka bumi. Jadi lengkap datanya. Jadi kalau kayak kita ini, iblis ngerti. Menghadapi siapa? Budi Asyari. Oh, begini caranya. Pernah dulu ada orang kayak dia. Begitu. Nah, iblis punya itu. Makanya kita disuruh berlindung pada Allah tuh gitu. Makanya iblis nggak perlu turun. Datanya lengkap, tinggal nyuruh kan anak buahnya. Tapi kalau bos langsung turun, komandan langsung turun, itu penting banget berarti. Betul? Makanya hijrah itu penting banget. Sekelas Nabi untuk hijrah ditemani. Bukan Nabi takut, Nabi nggak pernah takut. Nggak pernah takut. Itu kenapa kalau ada teman kita yang hijrah dari apapun yang tidak baik, dari tempat manapun tidak baik, ditemani. Harusnya ditemani sampai dia kokoh dan kuat. Tidak semua orang bisa sendirian. Karena iblis nggak rela. Kalau perlu iblis langsung yang datang untuk menggagalkan hijrahnya. Kayak Rasul, iblis jarang-jarang datang, itu datang untuk menggagalkan hijrah Nabi SAW. Makanya Nabi saja ditemani oleh Abu Bakar. Yang minta itu Nabi sendiri loh. Bukan Abu Bakar menawarkan, ya Rasulullah kayaknya hijrah perlu saya kawal. Enggak. Nabi yang minta. Siang-siang terik matahari Nabi nutup mukanya gitu, datang ke rumah Abu Bakar. Siang-siang ini sebelum hijrah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah engkau datang pada waktu yang nggak biasa. Karena Nabi itu punya, kalau siang hari pas terik orang istirahat siang itu Nabi nggak pernah datang. Nah ini engkau datang di waktu yang nggak biasa. Kata Nabi, ya sudah datang kepadaku perintah dari Allah untuk hijrah. Maka Abu Bakar berkata, asuhbah ya Rasulullah. Apakah ini artinya kau sampaikan padaku berarti aku harus menemanimu hijrah? Kata Nabi, iya. Abu Bakar langsung nangis, Pak. Nangis apa? Nangis bahagia. Ini mau diajak kemana sih sama Nabi? Jalan-jalan gitu. Mau hijrah, Pak. Hijrah taruhannya nyawa. Nabi Muhammad kepalanya dihargai 100 onta. Siapa yang bisa menunjukkan di mana Muhammad, atau nangkep Muhammad, atau kepalanya deh bawa sini, saya kasih 100 onta. Itu sayembara, Pak. Tapi orang beriman tuh bahagianya kalau menjalankan amal soleh. Kayak Abu Bakar, nangis bahagia. Sebuah kehormatan. Menemani amal paling mulia, menemani orang paling mulia. Hijrah bersama Rasul SAW. Itu orang beriman itu senang kalau bisa beramal soleh. Kalau nggak bisa beramal soleh, nangis. Gagal beramal soleh, nangis orang beriman. Ditemani, maka begitu ditemani, mereka merancang strategi, ditemani Jibril. Karena orang-orang kafir Quraisy mengatur strategi ditemani iblis. Pas toh? Pas. Maka mulailah merencanakan, dan ayat ini mengabadikan ketika diusir, kemudian dikepung,
ternyata Nabi berhasil lolos, itu pertolongan Allah yang pertama. Id akhrajahu, id yang pertama, id akhrajahu alladziina kafaru. Jadi diusir, dan malam itu Nabi berhasil keluar dengan pertolongan Allah. Itu orang yang pada ngepung itu ketiduran semua. Ya, artinya nggak sadar dia. Nabi keluar aja, mereka pada ini. Padahal mereka ngepung, mereka kaget. Muhammad kok udah nggak ada di rumah lah, tadi keluar lewat mana kan itu? Pertolongan Allah. Id akhrajahu alladziina kafaru. Id yang kedua, pertolongan Allah yang kedua. Id huma fil ghar. Ketika mereka berdua, Rasul dan Abu Bakar di dalam gua.